Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Eka Putri dengan NIM 19961400015. Saya akan memaparkan materi mengenai pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dibagi tiga, yaitu pertama, dasar-dasar penentuan upah. 1. Tingkat upah umum. Dibagi dua menjadi upah real dan upah nominal. Upah real adalah kekuatan daya beli dari 1 jam kerja. Contohnya, ketika kita bekerja pada suatu tempat dan kita mendapatkan upah dari upah itu, kemudian kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Ketika upah real meningkat, kemungkinan daya beli juga meningkat. Sedangkan upah nominal, peningkatan upah nominal belum tentu meningkatkan upah real, karena upah nominal merupakan upah yang sekedar angka-angka, sedangkan upah real merupakan kekuatan daya beli. Permintaan terhadap tenaga kerja, yaitu produk marginal. Semakin tinggi produk marginal, maka tingkat tenaga kerja semakin turun. Contohnya, para pekerja semakin tinggi karena memiliki modal yang tinggi dan tingkat pendidikan yang tinggi. Penawaran terhadap tenaga kerja dibagi dua, yaitu yang pertama, penentu penawaran, yaitu jam kerja, partisipasi angkatan kerja, imigrasi, dan temuan empiris. Yang kedua, perbedaan upah, yaitu berdasarkan keterampilan individu, perbedaan pekerjaan, keunikan individu, pasar segmentasi. Pasar tenaga kerja yang kedua yaitu peran serikat pekerja. Peran serikat pekerja mulai terbentuk di Amerika pada tahun 1881 yang dipelopori oleh Samuel Gompers. Samuel Gompers mengatakan bahwa serikat pekerja tidak untuk melawan kapitalisme, melainkan berkolaborasi dengan kapitalisme dengan target upah tinggi, jam kerja sedikit, dan kondisi kerja lebih baik. Menurut Samuel Gompers, cara serikat buruh menaikkan upah yaitu dengan membuat kelompok serikat buruh. Pengaruh terhadap upah dan lapangan kerja. Bagi anggota serikat, mengalami peningkatan pendapatan hanya 10-15%. Pengaruh serikat pekerja terhadap upah sangat sedikit. Pengaruh terhadap tenaga kerja, yaitu pengaruh terhadap upah naik, pengangguran meningkat. Upah naik akan menurunkan lapangan kerja karena masyarakat yang kurang terampil akan tergeser dari dunia kerja. Yang terakhir, diskriminasi. Diskriminasi dibagi tiga, yaitu diskriminasi ras, suku, dan agama. Contohnya di Indonesia, banyak masyarakat asli di suatu daerah yang tidak ingin mempekerjakan masyarakat dari daerah lain atau suku lain karena menganggap bahwa mereka tidak memiliki skill yang sama dengan masyarakat asli dari daerah tersebut. Diskriminasi ras, suku, agama menjadi penentu pasar tenaga kerja karena perbedaan suku, ras, agama, sehingga kita tidak bisa menerima seseorang. Kita jangan melihat dari latar belakang seseorang, melainkan kita melihat dari latar belakang sesama masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, pasar tenaga kerja adalah suatu titik temu permintaan tenaga kerja baik dari sektor swasta dan pemerintah dengan penawaran tenaga kerja yang tersedia. Pertemuan permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat memberikan pengaruh bagi penentuan tingkat upah tenaga kerja. Di pasar ini, bisnis meminta jasa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga. Sebagai kompensasinya, mereka membayar gaji
atau bentuk tunjangan lainnya seperti asuransi dan program pensiun. Di pasar tenaga kerja, bisnis bersaing untuk merekrut pekerja berkualitas. Sementara itu, pekerja bersaing untuk mendapatkan kompensasi dan pekerjaan yang paling memuaskan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar tenaga kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.